Di video kali ini saya akan berbagi tips buat sobat semuanya bagaimana sih caranya untuk mengobati ayam yang nyilet. Cara yang saya bagikan di video ini terbukti ampuh sobat semuanya untuk mengobati ayam yang nyilet. Selama saya beternak, saya sering sekali menemukan kasus ayam yang nyilet. Dari mulai gak mau makan, badan kurus, muka pucat, serta bulu kusut, dan ciri khas yang paling penting ayam nyilet itu dia makannya banyak tetapi badannya kurus terus. Bobotnya gak naik-naik. Sobat semuanya pasti bisa membandingkan, bahkan orang awam pun bisa membandingkannya, mana ayam yang nyilet dan mana ayam yang dengan pertumbuhannya itu normal. Biasanya ayam yang nyilet itu pertumbuhannya itu sangat lambat ketimbang teman-temannya yang lain. Di video kali ini saya akan bahas tuntas seputar ayam yang nyilet, seperti apa sih penyebab ayam nyilet, kemudian bagaimana cara mengobatinya, serta bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi kepada ayam-ayam kita. Oke, buat sobat semuanya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like jika sobat semuanya suka dengan konten seperti ini. Oke, pertama saya akan bahas apa sih penyebab ayam yang nyilet itu. Sebenarnya ada banyak sekali penyebab ayam yang nyilet, tetapi di video ini saya akan bahas penyebab utamanya saja. Penyebab pertama ayam yang nyilet itu biasanya dia makannya pilih-pilih sobat semuanya. Misal, kita kasih pakan submix, di situ ada jagung, konsentrat, dan dedak. Nah, biasanya ayam yang nyilet ini hanya makan jagungnya saja. Konsentrat sama dedaknya gak dimakan, alhasil nutrisinya itu tidak terpenuhi. Nah, karena dia makannya pilih-pilih dan kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, jadi kuruslah dia. Tetapi teman-temannya yang lain pertumbuhannya itu normal. Dari situ muncullah masalah baru. Teman-temannya yang lain tubuhnya pada gede-gede tetapi dia kurus mulu. Ketika makan, nah rebutan, kalah makanlah dia karena badannya kurus. Dari situ, semakin kuruslah dia dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau peternak yang pemberian pakannya itu secara dijatah, ya. Udah mah gak kebagian makan, rebutan lagi ya, dia akan mati biasanya. Kemudian penyebab yang kedua adalah ayamnya terkena cacingan. Nah, biasanya ayam yang terkena cacingan itu ayam yang diumbar sobat semuanya, ataupun ayam dengan alas tanah. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ayam yang dipelihara secara intensif juga bisa saja terserang penyakit cacingan. Bisa lewat pakan yang kotor dan berjamur, ataupun alas kandang yang kotor, dan juga bisa jadi lewat air minumnya yang tidak disterilkan. Kemudian penyebab yang ketiga adalah pakannya itu beracun ya sobat semuanya, ataupun pakannya itu berjamur. Biasanya bahan pakan yang sering berjamur itu ya jagung. Nah, jagung yang berjamur itu saran saya tidak boleh diberikan ke ayam sobat semuanya. Apalagi kalau ayamnya itu ayam petelur, itu akan langsung mogok bertelur. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengobati ayam yang nyilet? Kebetulan sobat semuanya, saya punya satu sampel ayam yang nyilet. Lihat dari bulunya yang kusut, kemudian mukanya pucat, dan bobotnya itu sangat ringan. Ini sekitar 700 gram, dibulatkan 800 deh. Padahal usianya udah 3 bulan sobat semuanya. Dan kakinya itu tuh, kering sobat semuanya. Ini salah satu pertanda bahwasanya ayam ini nyilet. Dan sobat semuanya juga bisa melihat ya, itu dadanya itu kosong sekali, tidak ada daging di situ. Itu yang saya pegang hanya tulang sobat semuanya. Ya, dan ini ringan sekali ayamnya. Usianya udah 3 bulan lebih sobat semuanya. Nah, sekarang kita obati. Pertama, sobat semuanya siapkan cacing eksitor ya. Ini adalah obat cacing yang saya rekomendasikan untuk mengobati ayam yang cacingan. Produk ini bentuknya kapsul sobat semuanya, jadi pengguna itu cukup mudah. Dan sobat semuanya siapkan sepet, gelas, dan juga air yang nantinya kita cekokkan ke ayam yang nyilet tadi. Caranya, di sini saya akan menggunakan dosis 3 kapsul sobat semuanya. Karena ayamnya sudah usia 3 bulan lebih, tapi kurus. Nah, biasanya peternak yang lain dalam penggunaan cacing eksitor ini diberikan langsung dengan kapsul-kapsulnya secara dicekokkan. Tetapi saya akan menggunakannya hanya serbuknya saja, jadi tidak dengan kapsulnya, biar nanti obatnya itu cepat bereaksi. Dan caranya, sobat semuanya bisa seperti yang saya lakukan ini. Ya, saya keluarkan sebanyak 3 kapsul, kemudian saya nanti kasih air, saya aduk-aduk dan langsung saya cekokkan menggunakan sepet biar lebih mudah. Nah, setelah pemberian obat cacing ini, sobat semuanya langsung simpan ataupun masukkan ayam yang nyilet ini ke kandang karantina. Setelah itu, jangan lupa ya sobat semuanya berikan pakan yang berkualitas seperti pur dengan protein di angka 23%. Dan keesokan harinya, sobat semuanya siapkan 4 buah bawang putih, kemudian diulek seperti pada video kali ini, dan nantinya berikan air secukupnya. Kemudian nanti kita berikan
air ulekan bawang putih ini ke ayam yang nyelet kemarin. Nah Bang, kenapa nggak sekalian kemarin aja pemberian bawang putihnya samaan dengan obat cacing? Nah kenapa? Jadi untuk memaksimalkan kerja obat cacing, jadi dibutuhkan 1 hari sobat semuanya, biar nanti obat cacingnya itu bekerja secara maksimal. Untuk pemberian air ulekan bawang putih ini, kita berikan sebanyak 12 ml saja sobat semuanya ke ayam yang nyelet. Dan untuk pakannya, di sini saya akan menggunakan pakan alternatif beras reject sobat semuanya. Untuk pembuatan pakan alternatifnya, sobat semuanya bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, nih sekarang saya mau kasih tunjuk ya, kemarin ayam yang nyelet yang telah saya obati pakai obat cacing, dan juga saya bikin pakan ya. Untuk pakan yang ayam nyelet itu tentu kita bisa menggunakan pakan dari pakan beras reject ya, karena sebelumnya saya eksperimen dengan beras reject itu pertumbuhan ayam untuk segi ayam kampung itu cepat pertumbuhannya. Dan sekarang kita lihat perkembangan ayam yang kemarin saya review ya, ayam yang nyelet tersebut yang kemarin saya obati. Nih sekarang nih sobat semuanya, kita coba timbang ya bobotnya. Sekarang nih yang kemarin saya pisahin di kandang karantina, sekarang saya sudah masukin ke kandang utama. Ini nih yang betina ini nih, burung kalkun dan juga ayam nyelet itu tuh yang kemarin saya review. Nah sekarang tuh, sekarang udah ada perkembangan nih sebenarnya. Sebenarnya ini gak sampai 5 hari untuk memperbaiki ayam nyelet itu, karena untuk memperbaiki ayam nyelet dari segi bobotnya, kemudian dari struktur tubuhnya dan kesehatannya itu perlu waktu yang sangat lama ternyata teman-teman. Gak bisa secepat itu. Ini kemarin saya timbang itu di bobot berapa ya, saya lupa lagi, itu di hari pertama, dan ini sekarang di hampir 10 hari lebih sekarang nih, baru segini nih pertumbuhannya. Sekarang kita timbang berapa ya. Sebelumnya saya belum pernah nimbang ya untuk di hari pertama. Coba nih lihat teman-teman, sekarang bobotnya berapa nih. Ayam nyelet ini ya tentu memang kalau cara penyembuhannya, cara mengobatinya sangat lama sekali, harus butuh proses. Jadi 5 hari gak bisa. Nih lihat nih sekarang. Oke, pertumbuhannya udah pasti naik ya. Ini udah di angka 9 on, pas 9 on. Nah, untuk pertumbuhannya ini selama 10 hari, dan pakan yang saya gunakan itu pakan beras reject. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya bikin pakan beras rejectnya, lihat di video saya, di video YouTube saya yang lain ya, di sebelumnya itu ada setelah saya review bagaimana cara bikin pakannya. Nah itu saya menggunakan pakan itu untuk mempercepat pertumbuhan ayam yang nyelet ini. Sekarang itu udah di 10 hari ke atas, gak tahu 10 hari ya, 10 hari lebih, ini ayam baru bobotnya 900 gram. Dari awal kita mulai eksperimen tentang memperbaiki ayam nyelet ini. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya biar ayam kita gak nyilet? Itu banyak faktor sekali, banyak faktor. Yang pertama yang tentu kita harus tahu bahwasanya bibitnya itu harus bagus. Yang memang bibitnya itu memang bibit unggulan. Biasanya kalau bibit unggulan itu tidak akan terjadi ayam yang nyelet. Kemudian kasih pakan yang berkualitas dari mulai DOC sampai dia umur 1 bulan ke atas. Kalau dari DOC saya sarankan kasih pakan yang protein, yang tinggi protein di angka 23% biar nanti ayamnya gak nyelet. Dan tentu kalau untuk teman-teman bikin kandang umbaran itu biasakan seleksi ya dari mulai bobotnya, jangan sampai ayam yang terlalu besar disatuin karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara ayam-ayam itu makan. Jadi rebutan makannya dia yang kecil biasanya akan kalah pakan, jadi dia akan nyelet. Kemudian yang selanjutnya ya tentu kasih obat-obatan. Yang paling penting adalah vaksin ya, biar nanti ayam-ayam kita sehat dari virus. Ataupun pakai obat-obatan herbal. Dan yang terakhir untuk usia 1 bulan ke atas bikin pakan self mix diantara biar lebih murah juga ya, ataupun pakan pabrikan sesuai di kota Anda ya, biar nanti ayamnya cepat besar gitu ya. Ini sobatnya tuh. Ini ayam yang nyelet tapi sekarang sehat ya tuh. Dari segi jalannya dia udah sehat ya, biar nanti kita tinggal percepat pertumbuhannya saja menggunakan pakan racikan ya dari beras reject. Dia udah mulai lincah ya, berbeda dengan hari sebelumnya, sangat lelet sekali.
Sekarang kita bandingkan ya dengan jantan merawangnya. Tuh jantannya sama-sama ya, Bro. Nah, itu jantannya, dan itu betina yang kemarin kita satuin ya di kandang karantina, dan juga burung kalkunya juga. Sekarang udah pada sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, sobat-sobatnya. Itu dia sekilas bagaimana cara kita untuk menghindari biar ayam kita gak nyilet, kemudian bagaimana cara kita mengobati ayam yang nyilet. Ternyata agak segampang itu untuk mengobati ayam nyilet. Yang terpenting untuk biar terjadi ayam nyilet itu tentu berikan pakan yang berkualitas dan juga bibit yang berkualitas juga, biar nanti ayam yang kita pelihara itu gak sia-sia. Oke sobat-sobatnya, itu dia, semoga bermanfaat, dan seperti biasa sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.